Itu terjadi. Jadi artinya dari sejak awal juga saya mungkin sering mengatakan berkali-kali, ketika Tuhan ingin memperkenalkan kepada dirimu, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah, yang disebut mursyid, syekh atau waliullah, dan nanti dia yang akan memperkenalkan. Tapi kalau Allah ingin menyesatkan kamu, kamu akan diperkenalkan dengan mursyid dalban, yang nantinya ngajak cari merah delima, ngajak cari apa, pring petung ya kan, samurai ya kan, nggak tahu lah, menggandakan uang. Itu awalnya sebagai mursyid. Jadi artinya, tetapi nanti walau bagaimanapun, ketika yang memperkenalkan itu adalah pihak ketiga, orang yang sudah kenal Allah, termasuk wali, termasuk nabi, itu masih ada kesempatan pengingkaran lagi. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan melalui Nabi Musa baru ditinggal 40 hari saja. Begitu pulang Nabi Musa, mereka sudah menyembah sapi lagi kok. Menyembah anak sapi, betul nggak? Jadi di pesantren di sini, umpamanya, mungkin nggak setelah saya mati santri saya pada murtad lagi? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Itu satu. Kemudian namanya pihak ketiga yang memperkenalkan Tuhan kepada saya, walau bagaimanapun tetap orang itu terikat dengan dua faktor yang tidak bisa dihindari, yaitu subjektivitas pada dirinya dan relativitas kebenaran itu sendiri. Ya, sehingga nantinya apa yang dia terangkan itu adalah versi dia. Betul nggak? Pak Afkar memperkenalkan saya kepada Pak Ibnu, artinya sesuai dengan versi Pak Afkar. Betul nggak? Karena Pak Afkar seorang saudagar kaya, pengusaha, melihat saya juga pengusaha, maka versinya lebih banyak didominasi oleh Buya seorang pengusaha. Betul nggak? Karena yang memperkenalkan itu Profesor Dedi Zubedi, yang notabene seorang intelektual, dia akan memperkenalkan kepada Pak Ibnu dari sisi intelektualitas Buya Sakur Yasin. Betul nggak? Jadi orang yang menerangkan Tuhan kepada kita juga versi masing-masing. Ya. Jadi ada yang memperkenalkan Tuhan dengan kemujizatan, dengan kesaktian, dengan lautan dibelah, dengan tongkat menjadi ular, dengan bayi bisa bicara. Saya tidak perlu itu semuanya. Bukti-bukti kajian nggak perlu, itu sudah selesai. Hanya tinggal cerita. Apa yang kita manfaatkan dari Nabi Musa membelah lautan, untuk saya nggak ada manfaatnya kok. Apa sih untuk saya? Itu kan cerita, sudah selesai. Nabi Yusuf bertanya kepada seorang bayi, siapa yang bersalah, Zulekha atau saya? Kata bayi, kalau baju yang sobek depan kamu yang salah, kalau yang sobek baju belakang Zulekha yang salah. Sudah selesai dengan cerita. Untuk kehidupan saya nggak ada manfaatnya kok. Yang ada adalah warisan spiritual, peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad dalam konsep kehidupan. Itu yang saya pakai, yang bermanfaat untuk saya. Betul nggak?
Bedakan persoalannya. Jadi artinya nanti dalam pengenalan Tuhan sendiri juga satu ditentukan oleh informernya sendiri, pihak yang menerangkan, dan kemudian pihak yang diterangkan tabelnya juga dia akan punya kapasitas bagaimana menangkap sinyal-sinyal itu. Tetap tidak akan sama kualitasnya satu dengan yang lain. Kalau di dunia ada katakan 8 miliar, maka ada 8 miliar tingkatan kemarifatan yang tidak sama satu dengan yang lain. Ya kan itu menjadi persoalannya. Jadi pada akhirnya nanti pada kemarifatan yang paling tertinggi pada akhirnya adalah ketika kita sudah merasakan ketiadaan kita. Yang ada hanya Allah saja. Kita hanyalah bayang-bayang saja. Kita ini seperti longan. Kita ini seperti longan tuh kolong ya. Kolong. Ya. Jadi yang ada itu adalah ranjang. Kolong itu adalah akibat dari. Ya. Dia ada tapi adanya nisbi. Keberadaan kita ini adalah keberadaan yang sifatnya adalah nisbi. Jadi artinya, tapi jangan diterusin, jangan kata Buya Sakur Tuhan itu seperti ranjang, ya tidak juga. Iya, yang ada ranjang, betul nggak? Ketika dipasang ada kolongnya, ketika digulung ranjangnya kolongnya hilang nggak? Kemana hilangnya? Jadi kolong itu adalah ada nisbatan ila ranjang. Kita ini wujud kita ini nisbatan ila wujudihi. Jadi sebetulnya yang ada itu hanyalah Allah. Kita ini hanya kolong, hanya bayang-bayang kok. Bayang-bayang ini selalu mengikuti kita. Kemana kita pergi bayang-bayang selalu. Tetapi bayang-bayang akan hilang ketika kita masuk dalam ruangan gelap. Mbak. Ya itulah persoalannya. Jadi pengenalan Pak Dik-Dik sebagai seorang perwira tinggi dengan pengalaman yang panjang, pernah jadi Kapolda 2 kali, ya kan? Tentu ini modal kepada pengenalan Tuhan tentang karakter manusia yang bermacam-macam, bagaimana mempelajari ya modus operandi para penjahat-penjahat. Itu semuanya ilmu pengetahuan yang bisa mendukung bahwa oh ternyata wallahu khairul makirin, Allah itu maha makar luar biasa. Jadi mungkin orang bisa mengenal kebesaran Tuhan dari sisi makar. Mungkin orang bisa mengenal Tuhan dari sisi keindahan. Ya, Pak Ambi sebagai seseorang budayawan mengenal Tuhan dari sisi budaya. Saya mengenal Tuhan dari sisi filosofis. Pak Afkar seorang pendidik mengenal Tuhan dari sisi pendidikan. Semuanya bisa menghantarkan kita kepada mengenal Tuhan. Pak Didik nggak usah kecil hati, tidak jadi kiai karena dulu tidak mesantren. Anda punya kesempatan yang sama untuk mengenal Tuhan Anda. Terima kasih.